Sebelum videonya dimulai, cuci tangan pakai sabun dulu yuk. Jika nontonnya ramean, jangan lupain physical distancing ya. Dan pastiin nontonnya di rumah aja. Sudah? Oke, kita mulai videonya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar tentang apa itu pendapatan nasional. Nah, sebelumnya perhitungan pendapatan nasional itu penting karena merupakan suatu gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian suatu negara. Nah, selain itu, sebuah gambaran juga tentang berapa sih produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, pendapatan nasional ini adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya selama 1 tahun. Pertama ini kita menggunakan metode penerimaan dengan rumus pendapatan nasional atau Y sama dengan W ditambah I ditambah R dan ditambah P. W ini adalah upah, I itu interest atau bunga, R itu sewa, dan P itu profit atau keuntungan. Nah, di sini ada contohnya nih. Diketahui pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian sebagai berikut. Upah dan gajinya 10 juta, sewa tanahnya 5 juta 250, bunga modalnya 4.750 dan keuntungannya 12 juta. Nah, selanjutnya gimana cara ngitungnya? Kita tinggal masukin dulu nih rumusnya. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya, yaitu ada 10 juta, 5 juta 250, 4 juta 750, dan 12 juta. Jadi pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan yaitu 32 juta. Nah, selanjutnya ada perhitungan pendapatan dengan metode pengeluaran. Nah, metode pengeluaran ini rumusnya pendapatan sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. C ini konsumsi, I ini investasi, G ini government atau pengeluaran pemerintah, X min M ini X-nya itu ekspor dan M-nya itu impor. Nah, di sini juga ada contoh soalnya nih. Diketahui pengeluaran konsumsi ada 6 juta, menyewa tanah 5 juta, pengeluaran pemerintah tadi 2 juta, ekspornya 10 juta, dan impornya 3 juta. Nah, keuntungannya ada 15 juta. Berapa sih besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pengeluaran seperti tadi nih? Masukin dulu rumusnya, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Masukin angka-angkanya, 6 juta ditambah 15 juta ditambah 2 juta ditambah 10 dikurang 3 juta sama dengan 30 juta. Jadi pendapatan nasional dari pendekatan pengeluarannya itu ada 30 juta. Nah, selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Produk domestik bruto ini dihitung dengan cara menjumlahkan hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang beralokasi dalam perekonomian tersebut, outputnya diperhitungkan dalam PDB. Rumus dari Gross Domestic Product atau GDP yaitu pendapatan WNI ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Jadi, kita di sini menghitung seluruh pendapatan yang ada dalam suatu negara. Selanjutnya, ada Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Di sini, perhitungannya itu mengkoreksi dengan mengurangkan nilai produksi yang dihasilkan faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Rumusnya itu GDP dikurang pendapatan WNA di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Jadi di Gross National Product ini mengeluarkan pendapatan warga negara asing yang ada di negara kita dan menjumlahkan warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya ada Net National Product atau Produk Nasional Neto. Nah, di sini untuk memproduksi barang dan jasa pastinya dibutuhkan barang modal.
Inilah sebabnya sektor perusahaan harus melakukan investasi. Tujuan investasi itu untuk mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Perhitungan dari Net National Product ini yaitu JNP tadi yang sudah kita cari dikurang dengan penyusutan. Selanjutnya ada National Income atau pendapatan nasional. Ketika membahas output nasional dengan metode pendapatan, telah dikatakan bahwa pendapatan nasional ini merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka pendapatan nasional ini diturunkan dari perhitungan sebelumnya, Net National Product. Nah, perhitungan Net National Income atau National Income ini dengan cara NNP yang sudah kita temukan tadi ditambah subsidi. Kenapa ditambah subsidi? Karena subsidi merupakan balas jasa atas faktor produksi. Selanjutnya ada personal income atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Untuk memperoleh angkanya dengan rumus yaitu NNI yang tadi kita sudah hitung ditambah transfer payment dikurang dana sosial dikurang iuran asuransi dikurang laba ditahan. Kenapa laba ditahan juga ikut dikurangkan? Karena laba ditahan merupakan laba hak perusahaan bukan hak individu. Selanjutnya dikurang dengan pajak perseroan. Dan yang terakhir yaitu disposable income atau pendapatan personal disposable. Yang dimaksud pendapatan personal disposable ini adalah pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal tadi dikurang pajak langsung. Cukup sekian pembahasan pada materi kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.